Sebelum lanjut, kenalin kami dari Kelompok 08. Halo, namaku Faradina Nurizmi dengan NIM 222-303-102-055. Halo, namaku Sinta Amalia, bisa dipanggil Sinta. NIMku 222-303-102061. Hai, namaku Nur Anissa Iklanikia dengan NIM 222-3031-02095. Hai guys, namaku Divanda Jasmine Aulia Suryanto, biasa dipanggil Diva. NIMku 222-303-102075. Betapa besarnya negara kita ini. Di negara ini, padat penduduknya mendapatkan peringkat tertinggi keempat di dunia dan mayoritas memeluk agama Islam. Ada banyak kepercayaan di negara kita tercinta ini. Berbagai suku, ras, agama, dan warna kulit yang kita miliki. Dari Sabang sampai Merauke, jarak negara kita terbentang. Namun berbanding terbalik dengan apa yang sudah didapat para masyarakat kita ini. Mereka belum semuanya mendapatkan hak dan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia. Apa yang seharusnya mereka dapatkan dirampas oleh petinggi-petinggi negara kita sendiri. Betapa rakusnya para petinggi-petinggi di negara kita ini. Mereka sudah mendapatkan apa yang ia inginkan di kursi DPR maupun MPR. Namun, mereka seakan belum puas dengan apa yang mereka dapatkan itu. Sehingga mereka merampas haknya masyarakat yang belum merasakan haknya sebagai warga negara Republik Indonesia. Hak itu sulit didapatkan saat ini, seperti hidup tenang, akur, dan sejahtera antar umat. Untuk mendapatkan apa yang seharusnya mereka dapatkan, namun itu semua belum terwujud. Andaikan saja petinggi-petinggi negara sadar dan mau tidak untuk korupsi, betapa makmurnya dan sejahteranya negara kita ini. Sembako mahal, bahan bakar minyak mahal, pupuk petani mahal, semua kebutuhan jadi melunjang tinggi. Itu yang terlontarkan dari masyarakat kita ini pada umumnya. Sumber daya alam kita sangat besar, banyak dan melimpah. Bahkan kita bisa mengekspor apa yang dibutuhkan negara lain. Tapi apa? Sekarang, beras saja pun sebagai bahan utama makanan kita perlu mengimpor dari Thailand dan Vietnam. Ada yang salah dengan negara kita ini. Sumber daya manusia, menurut saya, belum bisa mengoptimalkan apa yang sudah di negara kita tercinta ini. Kita belum bisa mengolah yang ada di negara kita sendiri. Bahkan, orang dari negara lain yang memantau dari sana bisa mengoptimalkan itu. Jadi, sumber daya alam yang kita miliki sekarang dimiliki juga oleh negara lain. Salah satu yang membuat masyarakat kita belum tersentuh haknya di negara besar ini. Wawancara pertama dengan Ibu Siti. Menurut kakak, apa perbedaan hak dan kewajiban? Kalau menurut saya, hak itu sesuatu yang mestinya kita dapatkan dan kita peroleh. Kalau kewajiban sendiri itu hal yang harus kita kerjakan dengan penuh tanggung jawab. Selanjutnya, apa pendapat kakak tentang hak dan kewajiban sesuai sila pertama? Hak dan kewajiban sesuai sila pertama, kalau haknya itu kita berhak memilih dan beribadah sesuai dengan agama kita masing-masing. Kalau kewajibannya itu saling menghormati dan menghargai kepercayaan dari agama lain dan tidak mengganggu aktivitas ibadah agama lain. Terima kasih, Kak. Wawancara kedua dengan Kak Fasima. Menurut kakak, apa perbedaan antara hak dan kewajiban? Kalau menurut saya itu, kalau hak itu apa yang diperoleh, kalau kewajiban itu lebih mengacu apa yang dilakukan, yang harus dilakukan. Baik. Menurut pendapat kakak, hak dan kewajiban warga negara berdasarkan sila kedua.
berhak mendapatkan kehidupan yang layak, yang kedua bersikap adil dan membela kebenaran, yang ketiga menjunjung tinggi nilai keadilan. Baik, makasih. Wawankara ketiga dengan hak indah. Menurut kakak, apa perbedaan antara hak dan kewajiban? Kalau hak itu yang kita dapatkan, kalau kewajiban itu yang wajib kita lakukan, yang harus kita lakukan. Jadi kalau kita melakukan apa yang harus kita lakukan, kita akan mendapatkan hak kita. Yang kedua, menurut pendapat kakak, hak dan kewajiban warga negara berdasarkan sila ketiga. Kalau untuk hak, misalnya kayak ikut dalam bela negara, menjadi abdi negara. Kalau kewajiban, memupuk persatuan dan kesatuan. Wawankara kimpat dengan hak pupet. Menurut kakak, apa perbedaan dari hak dan kewajiban? Menurut saya, hak itu adalah apa yang seharusnya kita lakukan. Sedangkan kewajiban itu adalah kita yang harus apa saja yang harus kita lakukan. Pertanyaan kedua yaitu, menurut pendapat kakak, contoh hak dan kewajiban warga negara berdasarkan sila keempat dan kelima itu? Kalau dalam sila keempat, itu kita berhak untuk memilih tentang mengikuti pemilihan umum. Sedangkan kewajibannya itu adalah kita wajib menghargai pendapat orang lain. Kalau dalam sila kelima, kita berhak mendapatkan kesejahteraan di berbagai hal. Sedangkan kewajibannya adalah kita mengikuti kegiatan gotong royong di masyarakat. Terima kasih ya, Kak. Ya,